Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Untuk mengetahui operasi hitung bilangan bulat, kita mengawali pembelajaran dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke, ini sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah ada sifat komutatif atau pertukaran. Kita perhatikan, bentuk umum dari sifat komutatif adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Ini pada penjumlahan. Contoh soalnya, 14 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 14. Sama dengan 21. Yang berikutnya adalah pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi ditukar-tukar. B ya, ini 5 dikali 6 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi hasilnya sama saja. Itu jika pada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Ingat, ya, operasi hitung komutatif atau sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Dia tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan dan pembagian. Oke, silakan anak-anak coba di rumah ya. Apakah sifat komutatif berlaku untuk pengurangan pembagian? Silakan dicoba oleh anak-anak di rumah. Oke, baik. Selanjutnya adalah sifat asosiatif atau dikenal dengan nama pengelompokan. Ulangi, sifat asosiatif atau dikenal dengan pengelompokan ya, sifat pengelompokan. Oke, kita lihat nih, bentuk umum dari sifat asosiatif adalah A ditambah B di dalam kurung ini menggunakan artinya pengelompokan ya. Jadi dapat diartikan pengelompokan. A tambah B tambah C yang kita kurung A dan B-nya A tambah B. Sama dengan A tambah B tambah C. Di sini di ruas kanan kita beri kurung yang B tambah C. Ini pengelompokan. Ya, dikelompokkan. Contoh soalnya 7 tambah 5 tambah 4. Itu sama dengan ya bentuknya dengan 7 tambah 5 tambah 4. Nih dikelompokkannya berbeda, diberikan tanda kurungnya. Hasilnya 12 tambah 4 ya, 7 tambah 9 ini sama-sama 16. Ruas kiri 16, ruas kanan 16. Nah, begitupun dengan perkalian. A kali B kali C. Kita berikan kurung nih, A yang kali B-nya kita kurung. Terus dikali C. Nah, sama dengan A kali B kali C. Yang dikurungnya adalah B kali C. Ya. Nah, contoh soalnya ini. 4 kali 3 kali 6. Kita beri kurung nih. 4 dan 3-nya kita beri kurung. 6. Hasilnya sama. Ya. Ruas kiri 72. Ruas kanan pun 72. Oke. Hanya berbeda kurungnya. Nah, sifat asosiatif ini pun hanya berlaku bagi operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Kita ulangi sekali lagi. Sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Jadi dia tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Dia tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian. Oke, baik. Kita lanjutkan, ya.
Nah, yang berikutnya adalah sifat distributif. Nah, atau dinamakan penyebaran. Apa? Sifat distributif itu adalah sifat penyebaran. Oke, bagus ya. Sifat distributif itu adalah sifat penyebaran. Bentuk umumnya seperti ini. Ya. Nih. A dikali B tambah C. Sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Perhatikan, ini A-nya dikalikan dengan B. Terus A-nya dikalikan dengan C. Ya. Ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, disebar dia nih. Jadi A kali B ditambah A kali C. Ya. Oke. Nah, ini tandanya dengan tanda kurung nih. Ya. Berikutnya ini A dikali B ya dikurang C. Ini ya A dikali B kurang C di sininya diberi kurung. Sama dengan A kali B dikurang A kali C. Ini bentuk umumnya. Oke, silakan diperhatikan nih bentuk umumnya nih. Nah, ini A kali B tambah C, maka A kali B ditambah A kali C. Yang ini A dikali B kurang C, maka sama dengan A kali B dikurang A kali C. Ini ya, gampang ya untuk diingat. Oke, baik. Ini contoh soalnya nih, yang bawah nih. Nah, kita lihat nih. Ya, 2 dikali 8 ditambah 4. Oke, dengan kita sebarkan nih 2 kali 8, 2 kali 4. Yang ini nih 2 kali 4 ya, angka 2-nya sama, tetap dikali. Nah, ini angka 2 yang dari sini ya. Oke. Kita bawahkan 2. Nah, ini 2-nya bisa sama. 8 tambah 4 nih 12 ya. Nah, yang ini kita kalikan nih 2 kali 8 itu 16. Ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Ya. Oke. Hasilnya 2 kali 12 24 sama dengan 6. 16 tambah 8 itu 20. Oke. Nih. Jadi sama hasilnya. Oke, kita ulangi. 2 dikali 8 ditambah 4. Ini yang penjumlahan nih. Sama dengan kita sebar nih. Ya, kita lakukan sifat penyebaran atau distributif. 2 nih ya, kita berikan tanda kurung 2 dikali 8. Nah, yang ini 2 kali 8. Berikan kurung. Oke. Terus yang ini 2 dikali 4. Oke ya. Seperti itu. Ini ya. Jadi ini 2. Nah, dikali ini 8. Maka dia hasilnya ini. Tuh ya. Sini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah ini ini yang 2 dikali lewat sebentar ya. Dulu. Nah, ini 2 dikali 4. Nah, ini hasilnya yang ini. Ini tuh ya. Oke. Dan sampai ke bawah. Oke, itu yang penjumlahan. Oke. Yang berikutnya yang perkalian yang ini nih. Satu lagi contohnya ya. 4. Nah, ini dia nih. 4 kali 6 7. Maka ini 4 kali 6 yang ini nih ya. Oke, tuh 6 ya. Oke. Terus 4 dikali 7. Yang mana? Nah, yang ini 4 kali 7 nih. Tuh. 4 kali 7. Ini tinggal kita lihat. 4-nya tetap ini ya. Tetap nih. 4-nya tetap nih. Nah, terus 6 tambah 7 13. Artinya 4 kali 13 52. Yang ini 4 kali 6 24 ditambah 4 kali 7 28. 24 tambah 28 52. Oke. Baik, ada yang bertanyakan sampai sini, anak-anak ya? Oke. Ini ulangi sifat distributif atau penyebaran. Oke. Baik. Silakan dicoba dan dicatat di rumahnya nanti ya. Ini tinggal dicatat saja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah,
contoh soal nih. Nah, contoh soal ya. Ini mau tadi yang campuran kah ya, distributif kah, asosiatif kah? Nah, atau komutatif. Oke, kita lihat. 5 dikali 27 sama dengan titik titik titik. 4 dikali 132 sama dengan titik 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 ya. 8 dikali 98 sama dengan titik titik titik. Nah, 9 dikali 7 ditambah 9 kali 3 sama dengan titik titik titik. 238 tambah 50 tambah 12. Nah, anak-anak bisa menyelesaikan ini dengan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, ya. Nah, bisa lihat nih. Oke. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat. Nih, ya. Kita lihat nih. Nah, penyelesaian. Ini yang 5 kali 27. Berarti 5 dikali 20 ditambah 5 dikali 7. Ini sifat distributif. 27 ini dipisahkan nih. Jadi 27 ini adalah 20 ditambah 7. Ya. Jadi ini ya 27 ini 27 itu berasal dari 20 ya ditambah 7. Nah, maka yang ini 5 ya. Jadi ini yang 27 berasal dari sini. Nah, karena soalnya 5 kali 27, maka 5 dikali 20 dan 5 juga dikali 7. Nah, ini makanya hasilnya nih 5 kali 20, 5 kali 7. Nah, 100 ditambah 35. Jadi hasilnya 135. Ya. Oke. Nah, yang ini 4 kali 132. Wah. Ya. Karena kita kemarin sudah belajar tentang bilangan dasar, ya. Kita kan belajar tentang bilangan dasar nih. Berapa karakter? Ini ada, nah 3 karakter nih, 1, 2, dan 3. Berarti yang satunya ini adalah ratusan. Nah, yang duanya ini adalah puluhan. Nah, yang duanya ini adalah satuan. Oh, maaf, yang tadi yang tiganya yang puluhan ya. Maaf, ini tiganya adalah puluhan, duanya adalah satuan. Nah, maka dipisah nih, jadi 132. Nah, ingat pelajaran yang kemarin di awal, kita sudah menentukan nilai tempat dan satuannya. Ya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Bisa dihitung sendiri. Oke, baik. Nah, oke, berikutnya. Mana? 8 kali 98. 98 ini, ya, karena tadi sudah penjumlahan semua, ini 98 ini bisa berasal dari 100 dikurang 2. Oke, ini 98 ini berasal dari 100 dikurang 2. Jadi yang 98 ini ya, yang ini nih. Ini itu diubah menjadi ini nih, berasal dari sini. 100 dikurang 2. Nah, jadi garing 98. Ini untuk sifat distributif yang operasi hitungnya perkalian dan pengurangan. Oke. Nah, jadi diubah seperti ini. Kita lakukan 8 kali 100. Nah, terus 8 kali 2. Ini hasilnya 8 terus dikurang 8 kali 2 sama dengan oke. 9 kali 7 soalnya tambah 9 kali 3. Nah, ini mudah dirubah ke dalam bentuk ya. Seperti ini yang penjumlahan. Ini 9-nya ada 1 nih, 9. Oke. Ini 9-nya sama nih. Ini 9 ya. Nah, ini 9. Nah, ini juga 9. Nah, ini 9 nih. Sama tuh, 9 yang ini. Tinggal 7. Lihat nih 7 nih. Nah, dulu ininya ya. Merah berjelas. Ini 7. Ya. Ini 7 nih. Nah, tandanya ini adalah penjumlahan. Maka ini penjumlahan. Ya. 3. Nah, ini yang 3. Nah, 3. Jadi hasilnya seperti ini. Bentuk yang ini yang pertama berubah menjadi bentuk ini ya. Hasilnya 9 kali 10 sama dengan 9. 10 dari mana? Dari 7 tambah 3. Oke. Baik, anak-anak. Selanjutnya adalah
238 ditambah 50 tambah 12. Nah, ini yang tadi pengelompokan nih. Kita kelompokkan. Mau yang mana dulu mau kita hitung agar memudahkan. Nah, oh boleh ditukar nih yang 12-nya. Nah, berlaku sifat komutatif pertukaran. Ini 12-nya di belakang, 12-nya di tengah. Tukar-tukar dengan penjumlahan itu bisa. Oke. Nah, hasilnya dengan 300. Oke, ada yang bertanyakan anak-anak? Oke, baik. Ya, bisa dicatat di rumah ya. Silakan anak bisa catat. Oke. Nah, selanjutnya operasi hitung campuran. Oke, anak-anak, yang perlu anak-anak perhatikan dalam operasi hitung campuran adalah derajat kekuatan operasi hitung. Ya, derajat kekuatan operasi hitung. Oke. Nih, jika operasi hitung campurannya itu tidak ada tanda kurung. Nah, ini kan yang pertama pasti pengerjaan operasi hitung itu yang di dalam kurung dulu kalau yang campuran. Oke, langkah pertama nih. Oh, ada yang dikurung, hitung dulu yang dikurung. Yang kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan dari kiri. Nah, misalkan ada contohnya nih ya. Misalkan pembagian di sebelah kiri perkalian, maka pembagian dulu dikerjakan. Atau pembagian di sebelah kiri perkalian, maka pembagian dulu yang dikerjakan. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri. Nah, ya. Jadi, misalkan pengurangan dulu yang di kiri, maka kerjakan dulu pengurangan. Oke. Terus perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Ini yang campuran jika ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Oke, baik. Kita ulangi ya. Kita akan belajar tentang derajat kekuatan operasi hitung ini pada operasi hitung campuran. Dikerjakan yang dalam kurung dulu. Nah, kalau ada yang dikurung, oh, kerjakan yang kurung dulu. Yang kedua, perkalian pembagian dikerjakan dari kiri. Oke, yang kiri dulu. Nah, kita acuannya adalah kiri. Terus yang ketiga, penjumlahan pengurangan dikerjakan dari kiri. Perkalian atau pembagian dikerjakan lebih dulu daripada penjumlahan. Oke, baik. Lihat ya. Nah, ini ada penjumlahan, ada perkalian. Oke, nah ya. Tadi di nomor 4 itu siapa yang masih ingat? Nah, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Oke, ya. Ya. Nah, ini 6 ditambah 17 kali 3. Nah, ini ada penjumlahan, nih, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian yang ini nih. Kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang di bawah tuh. Nah, 17 kali 3. Nah, ini hasilnya. Nih, tuh, kita kerjakan ini dulu yang dikerjakan. Ya, perkalian dulu baru 6 ditambah 51 sama dengan 57 hasilnya. Yang nomor 2, 25 dikurang 40 dibagi 8 dikali 4. Nah, ini ada 3 nih. Luar biasa nih, ada 3. Ada 3. Ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Siapa yang ingat coba? Kalau ada pengurangan, pembagian, dan perkalian, dikerjakan yang mana dulu? Nah, ya, yang mana dulu dikerjakan nih? Oke, yang jelas pengurangan belakangan nih karena didahulukan pembagian atau perkalian. Sekarang kita lihat antara pembagian ini dan perkalian yang paling kiri yang mana? Nah, dikerjakan yang kiri dulu. Ini yang kiri yang mana? Ya, yang pembagian yang kiri. Ini pembagian yang kiri. Maka kita kerjakan yang pembagian dulu. Nih ya, 25 dikurang. Nah, yang dikerjakan dulu nih. 40 dibagi 8. Karena pembagiannya ada di sebelah kiri perkalian. Nah, oke. Baik, setelah itu, nah 40 bagi 8 berapa? Hasilnya adalah 5. 40 dibagi 8 hasilnya 5. Ini dari sini nih ya. Oke. Terus, nah tinggal tulis kembali yang belum ditulis nih. 25, yang ini 25 ya. Ini 4-nya dari sini. 4 nih dari sini 4. Oh, ya. Hasilnya 25 dikurang 20. Nah, ini kan ada, karena ada
karena ada pengurangan dan perkalian, maka yang dikerjakan dahulu adalah perkalian nih. Nah, 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Oke, maka 25 dikurang 20 hasilnya 5. Nah, begitu anak-anak ya, untuk operasi hitung campuran. Oke, baik. Berikutnya, yang nomor 3, 4 dikali, ada tanda kurung nih. Nah, 13 dikurang 9, ada tanda kurung. Ingat tadi yang pertama urutannya. Kalau ada tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah yang tanda kurung. Oke, baik. Ya, yang tanda kurung dikerjakan. Maka yang kita dulu adalah ini nih, yang kita kurung ini. Tuh ya, ditambah 8. Kita lihat nih, 4. Nah, 13 dikurang 9 nih. Nah, hasilnya adalah 13 kurang 9 adalah hasilnya berapa? 4. Bagus. Ini ya, 4 yang ini nih. Tuh. Nah, di sini nih. Karena dalam kurung, kita lihat dulu. Baru tulis yang 4 ininya. Nah, 4 dikali 4 tambah 8. Ini sudah berubah. Ada perkalian, ada penjumlahan. Maka yang dikerjakan duluan adalah perkalian. Nih, perkalian kita kerjakan dulu nih. Yang ini. Set. 4 kali 4 adalah 16. Hasilnya ini. Ya, tambah 8. Ini hasilnya. Hasilnya 24. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada. Baik. Ya. Tidak ada. Lanjutkan. Nah, ini biasanya kita tidak mengetahui nilai dari suatu bilangan. Ya. Contohnya, 5 ditambah A sama dengan 12. Nilai A-nya berapa sih? Nilai A-nya berapa? 4B sama dengan 20. Nilai B-nya berapa sih? Nah, ya. Kita punya 5 ditambah A sama dengan 12. Wah, nilai A-nya berapa ya? Gitu. Terus 4B sama dengan 20. Nilai B berapa ya? Nah, 4B ini, anak perlu ketahui, ini 4B itu berasal dari 4 dikali, ya, 4 dikali B. Nah, jadi 4B, gitu ya. Oke, baik. Kita selesaikan saja. 5 tambah A. Ini 5, ya. Ini 5 tambah A sama dengan 12. Kita lihat. Pindah ruas, ya. A sama dengan, nah, sebenarnya harusnya berapa, gitu ya. Bilangan 5 ketika dijumlahkan hasilnya 12, ya. Tuh. Oke, atau 5-nya nih dikurangi dengan 5, maka jadi hilang, ya. 0 gitu. Nih. Atau biasa disebut yang sering kita dengar biasanya pindah ruas. A sama dengan 5-nya hilang kemana? 5-nya berubah ke kiri. Nah, jadi ini 5 nih, ya. Ini 5 ini, nah di sini ini 5 tuh. Awalnya kan ini nih. Nah, 5 tambah A 12. Pindah ruas, A-nya jadi A, tinggal A saja sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Ya, ini tanda penjumlahan berubah jadi pengurangan. Oke. Ya, atau bisa begini nih ya. 5 misalkan nih ditambah A ya. Oke, A sama dengan 12. Nah, oke. Ruas ini biar jadi A saja berapa jadinya? Kan ini positif. Nah, berarti 5-nya mau kita hilangkan. Maka ini 5 ya dikurang 5 gitu sebenarnya nih. Ditambah A. Nah, karena ruas kiri dikurangi 5, kan 5 kurang 5 sama dengan 0 nih. Tuh 0 ya. Tinggal ada A di sini. Ya, 0 tambah A. Nah, kalau ruas kiri nih dikurang 5, maka ruas kanan harus dikurang 5. Nah, itu sama dengan ini 7, 12 kurang 5, ini pun sama dengan 7. Jadi 0A atau A sama dengan
7. Jadi seperti itu anak ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nih ya, nomor 2. 4B sama dengan 20. Kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 4. Nah, karena ini ada 4, kita menghilangkan 4-nya. Karena tadi 4 itu berdiri 4 kali 4. Maka biar 4 hilang, karena dia perkalian, maka harus dibagi. Ingat, kalau perkalian harus dibagi. Ini 4, B dibagi 4 sama dengan B. Hasilnya 20 dibagi 4. Kedua ruas dia, oke. Kedua ruas dibagi 4. Nah, seperti itu. Ya, baik anak-anak. Oke. Untuk hari ini bisa cukupkan. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.